digunakan. Oke, Assalamualaikum Bu Neni. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Neni ini? Sehat? Sedang sibuk apa? Sedang sibuk ini, Coach. Saya sedang sibuk kegiatan untuk persiapan menyusun dokumen kurikulum, Coach. Oh, sedang menyusun dokumen kurikulum. Eh, Persiapannya, Coach. Persiapannya. Oke. Baik, Bu Neni. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching selama 15 menit, Bu Neni. Apakah sudah siap, Bu Neni? Siap, Coach. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa yang secara spesifik yang ingin Bu Neni capai? Eh, saya ingin melatih guru untuk menyusun soal-soal berbasis literasi dan numerasi, Coach. Oke, melatih guru Melalui IHT, Coach. melalui, bisa diulang Bu IHT Neni? sekolah. Ya, jadi karena bulan Juni, awal Juni itu kan sudah ujian kenaikan kelas, ya, asesmen akhir tahun untuk kenaikan kelas, maka saat ini saya sedang mempersiapkan, tujuannya adalah untuk melatih guru menyusun soal-soal berbasis literasi dan numerasi melalui IHT sekolah, Coach. Oke. Apa saja langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Neni? Karena Nah, untuk melatih guru, untuk melatih konteksnya, kalau tidak salah saya mendengar itu konteksnya melatih, ya. Melatih ya. menyusun soal-soal numerasi dan literasi. Dan pastinya ada kata melatih. Melatih yang seperti apa? Apakah Bu Neni menjadi pelatihnya atau seperti apa, Bu Neni? Ya, jadi itu sudah terprogram di sekolah bahwa setiap akhir tahun sebelum untuk persiapan ujian, pelaksanaan ujian kenaikan kelas itu sudah terprogram dengan melibatkan pengawas sekolah sebagai narasumber atau pelatih sekaligus untuk melatih guru-guru menyusun soal-soal yang apa namanya, soal-soal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi biasanya saya selalu diundang secara rutin untuk menjadi pelatih atau narasumber. Nah, yang kekinian itu sekarang kan menyesuaikan dengan kebutuhan asesmen nasional, maka kemarin saya sudah mendiskusikan dengan wakil kurikulum seperti apa pelatihan kita saat ini. Jadi itu diputuskan yang berbasis penyusunan soal-soal berbasis literasi dan numerasi untuk semua mapel, Coach. Luar biasa sekali ya, Bu Neni. Ya, Hmm. dari hal tersebut, langkah-langkah yang langkah-langkah apa yang diperlukan oleh Bu Neni untuk mencapai tujuan yang Bu Neni harapkan? Ya, pertama sudah berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah terkait tempat dan waktu pelaksanaan. Kemudian mengefektifkan kombel. Kombel itu artinya nanti berfungsi untuk grup kelompok kerja ketika IHT berlangsung. Jadi langsung masing-masing guru itu duduk di kelompok kombelnya. Nah, kombelnya ini saat ini itu berbasis rumpun ya, berbasis rumpun mapel, ada kelompok IPA, kelompok IPS, bahasa dan seterusnya. Nah, itu akan dikelola oleh wakil. Jadi saya tidak terlibat langsung, tapi itu memberdayakan wakil kurikulum. Jadi wakil kurikulum biasanya langsung jadi ketua panitia penyelenggara IHT. Dari segi sayanya itu
saya mesti menyiapkan format kisi-kisi, terus materi paparan dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga ada format teknis penyusunan naskah soal dari kisi-kisi. Dan terakhir juga ada instrumen validasi soal, Bu Erni. Kemudian saya juga menyiapkan link drive untuk pengumpulan tugas-tugas dari IHT tersebut, Coach. Demikian, Coach. Oke, luar biasa sekali langkahnya. Yang pertama menyiapkan tempat, kemudian mengaktifkan Kombel, kemudian mengelola Kombel oleh kerjasama dengan Wakur, Wakakurikulum, kemudian menyiapkan kisi-kisi, kemudian menyiapkan instrumen validasi, dan sebagainya. Dari langkah-langkah tersebut, mana yang berbiaya tinggi dan dapat dihemat? Apakah ada? Bu Neni, Oh, ini bicara ya, tentang sangat ada, Coach. Jadi kalau sebelum-belumnya itu biasanya kan kita kisi-kisi itu menggunakan hard copy ya, di print. Nah, jadi saya sudah mencoba kemarin waktu penyusunan soal untuk ujian kelas 12 ya, itu kita berbasis soft copy semua. Jadi saya hanya menyiapkan link drive tadi. Jadi dalam link drive dari saya itu sudah ada format kisi-kisi, format kartu soal, ada format validasi. Jadi semuanya kita berbasis soft copy, Coach. Jadi itu sangat, jadi kata kepala sekolah, wah kalau begini Bu pengawas ini sangat menghemat ini kegiatan IHT. Iya, sekarang sudah Ya, mulai menggunakan aplikasi nih, Bu. iya. Jadi nanti kalau hasil akhir saja yang dicetak. Jadi kalau perbaikan-perbaikan itu ya saya tinggal ngecek di apa namanya di kantong pengumpulan di link drive ya. Siapa yang belum ngumpul. Nah, jadi mudah. Jadi tidak perlu pergi ke sekolah ya. Biasanya pergi ke sekolah ngecek siapa yang belum ngumpul. Nah, kalau sekarang bisa melalui link drive tadi untuk Iya. menggunakan teknologi ya, Coach. Jadi lebih menekan biaya-biaya, Iya. menekan energi saya juga ya. Kalau misalnya menggunakan digital ya, kita menggunakan basis digital. Eh, Selain menghemat, apa ada lagi, Bu? Misalnya, apakah eh, itu menghabiskan banyak waktu untuk membuat, atau di antara yang banyak ini yang tidak yang banyak menghabiskan waktu dan Ya, yang banyak dap- menghabiskan eh, waktu itu ketika menyusun kisi-kisi kan membutuhkan banyak waktu. Nah, jadi itu biasanya nanti berbasis penugasan, Coach. Jadi yang selama pertemuan itu nanti kita hanya melihat contoh-contoh dulu, diberi contoh, terus mereka mendiskusikan. Nah, kemudian mereka memahami contoh itu. eh, Nanti masalahnya itu adalah eh, saya dituntut ini, Coach, dituntut semua mapen minta contoh. Itu masalahnya karena saya kan guru bahasa Inggris sebelumnya kan, sedangkan di SMA itu kan ada 15 mapel. Nah, maka dengan adanya teknologi tadi saya bisa menggunakan ChatGPT, Coach. Jadi ChatGPT itu saya berikan contoh ya. Nah, mapel ini contohnya, ayo kita masukkan. Semuanya kerja gitu menggunakan ChatGPT. Jadi teknologinya tambahannya itu adalah yang terbaru ini kan bisa menggunakan ChatGPT untuk memudahkan merumuskan indikator soal, merumuskan naskah soal, stimulusnya, jawaban-jawabannya. Itu, Coach. betul sekali, luar biasa sekali sudah sampai pada penggunaan ChatGPT. Tapi kalau Oh saya iya, iya, kalau saya lebih senang menggunakan Bing. oh Karena kalau 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 ya saya lebih familiar dengan ChatGPT ya. kalau menggunakan Bing atau image creator dan sebagainya di situ tinggal sudah ada bisa menggunakan gambar. Kemudian untuk bahasa Inggris saya menggunakan Grammarly. Jadi Ya, ya, jadi betul. grammar-grammar itu juga bisa ditata. Kadang kita ya kadang salah menggunakan grammar atau apa kita menggunakan.
cek. Memang kita butuh asisten ya. Oke, Bu, Betul. berarti dari yang menyita banyak waktu itu pada saat membuat kisi-kisi seperti itu, nggih, Bu. Ah, Ya, betul, Coach. dalam menggunakan membutuhkan banyak waktu, tetapi masih bisa ambil solusi kalau saya tidak salah menangkap apa yang Bu Neni bicara tadi sampaikan, bisa kita menghemat waktu dengan menggunakan bantuan aplikasi ChatGPT. Artinya di sini ChatGPT juga perlu diajarkan ke guru-guru juga, nggih. Seperti itu, Ya, Neni. betul, Coach. Justru eh, karena saya itu di kabupaten ya, jadi saya kaget juga ya ternyata tidak semua guru juga familiar dengan ChatGPT ya. Ya paling-paling hanya guru penggerak ya, kan tidak semua sekolah juga punya guru penggerak ya. Jadi Oke. saya menggunakan, mencontohkan hanya yang paling sederhana, yang lebih awal populer ya. Sebenarnya kan sekarang banyak ada Gemini ya, ada macam-macam. Ya, enam Jadi lima. silakan ya. Jadi kalau saya tuh, menggunakan nah, silakan nanti kalau ada aplikasi lain yang setara ya boleh digunakan. Artinya menggunakan ChatGPT itu kan untuk menginspirasi guru-guru itu bahwa mereka tidak, mesti bekerja sendiri walaupun di rumah sendiri, bisa ada teman-temannya aplikasi teknologi ya, bisa bertanya kan. Nah, jadi itu sangat sangat membahagiakan guru, Coach. Dia malah mereka tercengang-cengang kan, "Oh bisa kayak gini ya? Oh cepat sekali ya selesai." Jadi mengurangi ya, jadi mengurangi waktu yang, biasa dibutuhkan mereka mencari buku, buka-buka buku dulu. Nah, seperti itu, Coach. Mhm. Tapi perlu diajarin untuk membuat prompt yang betul ya, Bu. Ya, betul. Yang dilatih itu adalah Promptnya, biasanya saya prompt. memberikan template beberapa contoh prompt. Nah, jadi saya berikan beberapa contoh prompt untuk indikator soal. Nah, beberapa prompt untuk bisa memunculkan yang bersifat nanti stimulusnya studi kasus, ya, studi kasus dan ya beberapa contoh lah yang sederhana yang bisa langsung mereka praktekkan. Luar biasa sekali, menginspirasi Insya semua. Allah. Eh, apa dari tadi ada yang memang menyita atau paling banyak apa ya mengeluarkan biaya, kemudian mengeluarkan banyak waktu. Apakah selain menggunakan ChatGPT ada langkah-langkah alternatif yang lain yang untuk bisa menghemat biaya dan waktu tersebut, Bu Neni? Untuk saat ini sepertinya hanya penggunaan teknologi ya yang akan bisa menghemat, biaya, karena itu juga bisa nanti, tadi ya, juga nanti ada fokus grup diskusi melalui, G-Meet dengan Zoom Meeting itu ketika nanti presentasi siapa yang kisi-kisinya sudah siap, jadi tidak perlu menggunakan jadwal karena kan jadwal ngajar sering tungguran nih, Coach, ya. Nah, jadi nanti kita sepakati melalui wakil kurikulum siapa yang sudah selesai, mau divalidasi tidak kisi-kisinya. Nah, jadi itu nanti penawaran ya. Eee, kata kalau nanti kata wakil kurikulum, "Oh, ini sudah saya cek, Bu Neni," nanti Bu Neni boleh cek ulang. Jadi biasa saya minta wakil kurikulum dulu ngecek ya, sambil dikit-dikit menguji, memberi motivasi, wakil kurikulum biar percaya diri. Betul. Berbagi tugas, Coach. Jadi Ah, untuk menghemat, itu berbagi tugas dengan wakil kurikulum, berbagi tugas dengan wakil kurikulum menjadi salah untuk satu. validasi ya, untuk validasi soal ya. Oke, artinya kalau berbagi tugas dengan kurikulum untuk sebagai solusi, apakah dari dulu itu belum terkondisi seperti itu, Bu? Ya belum, biasanya wakil kurikulum cuma ngumpulin aja, cuma dikumpulin kisi-kisi dengan soalnya, nanti, ketahuannya gini, eee, pas saya monitoring nanti, pada pelaksanaan ujian ada perbaikan soal. Nah, saya bilang, "Kenapa mesti ada perbaikan soal?"
Artinya kan, dari kesepakatan bahwa, soal-soal itu sebelum dicetak kan mesti divalidasi. Hmm. Nah, nanti jawabnya, "Nggak sempat Bu Neni," seperti itu. Maka dengan adanya dengan adanya aplikasi tadi, nah mereka kan bisa terbantu juga kalau soal itu meragukan, nanti saya kasih kata-kata kuncinya Bu Erni, cara memeriksa yang cepat gitu. Apa yang mesti diperhatikan, misalnya indikator itu selaras tidak dengan, kata kunci, soal, oh jadi seperti ini. Nah, jadi nanti diberi kata kuncinya untuk, wakil kurikulum itu memeriksa dengan cara cepat gitu. Karena mereka suka tanya, "Kok Bu Neni ini cepat sekali ya tahu ini salah tahu ini salah?" Sudah tahu kuncinya. Iya, "Kok cepet sekali?" katanya, "Ini oh iya bener ya, kok belum bener ya?" Jadi seperti itu kok. Jadi, wakil kurikulum saya itu juga senang jadi dapat ilmu baru gitu ya. Dari langkah-langkah alternatif yang bisa menghemat biaya dan waktu itu yang tadi memberikan kesempatan kepada kurikulum untuk membantu, seperti kata-kata saya, membantu untuk Mhm, memvalidasi sehingga menumbuhkan rasa percaya diri kepada kurikulum juga sehingga tidak ada iya revisi. Seperti itu nggih, Bu. iya, Eh, Bagaimana eee, bentuk bentuk rencana baru dari Bu Neni? ya jadi bentuk rencana barunya, artinya nanti ada, validasi itu, validasi awal oleh wakil kurikulum ya. Jadi validasi selama ini kan tidak nih, selama ini tidak ada, melibatkan wakil kurikulum untuk validasi. Nah jadi, kenapa tidak dilibatkan, saya berpikir, wakil kurikulum itu, sudah paham ya kalau sebelum dicetak itu sudah divalidasi dulu. Oh ternyata walaupun sudah ada instrumennya itu tidak ditarik ya, tidak dicek lagi karena dianggap, guru-guru sudah memvalidasi. Nah, maka, dengan mengefektifkan fungsi, tugas pokok wakil kurikulum itu kan menjamin bahwa, ujian itu terlaksana dengan, apa namanya, dengan valid ujiannya. Kan kalau, ada perbaikan selama proses ujian mana ada anak yang perhatian lagi ya Bu Erni. Anak-anak perbaikan soal nomor satu. Nah, itu kan membuat anak-anak tidak nyaman dan saya bilang, "Ah, malulah kita masa, waktu udah sekian lama dipersiapkan kok masih ada revisi-revisi soal," kan. Nah, jadi, kita buat kesepakatan, bagaimana kalau nanti wakil kurikulum dulu yang menyeleksi, apa, bukan merevisi ya, memvalidasi. Nah, nanti biasanya, itu, mereka bilang, "Wah, kami tidak, paham." Makanya tadi jadi rencana baru saya tadi adalah, dengan melibatkan wakil kurikulum, dan dibantu dengan ini, teknis ya. Saya nanti membantu dengan, teknis, strategi untuk memvalidasi yang, cepat dan efisien gitu, Bu Erni, Coach. Luar biasa, Bu. Semoga tidak ada kasus soal di tahun kemarin sama dengan tahun ini. Ya, itu Ya, tujuannya kan. soalnya ada kadang dulu pernah ada teman atau siapa ya waktu itu ya, anak saya itu soalnya kayak tahun dulu, tahun kemarin. Loh, kok nggak direvisi apa? Seperti itu. Semoga Mhm, tidak seperti itu ya, Bu. iya, betul Coach. Salah satunya untuk luar biasa rencana baru dari Bu Neni. Apakah adakah yang masih harus dihemat Bu Neni dari semuanya selain yang tadi kisi-kisi, kemudian apa ya tadi ya menyiapkan kisi-kisi, Kita kemudian soal, iya soal apakah ada lagi yang perlu dihemat lagi Bu? mungkin cara kerja ya, cara kerja dari teman-teman tadi karena suka, apa namanya, kadang suka deadline, sudah waktu mau dekat. Ada juga yang, akal-akalan ngumpulin naskah soal dulu baru kisi-kisi. Aduh, saya kesentil ini. Jadi Pepet. disepakati ketika ketika menyerahkan ya, ketika
ini cara kerja ya. Yang perlu dihemat itu mungkin bukan biayanya, tapi cara kerjanya itu agar efisien. Jadi kita membuat ketentuan bahwa ketika menyerahkan naskah soal itu harus menyerahkan juga kisi-kisi. Nah, kalau tidak menyerahkan kisi-kisi, soal tidak diterima. Jadi ada kesepakatan bersama. Cara kerjanya, memperbaiki cara kerja itu agar efisien adalah membuat kesepakatan bersama terkait teknis pengumpulan naskah soal sebelum dicetak. Jadi naskahnya kan soft copy ya. Nah, jadi itu dibuat kesepakatan. Jadi ya itu tadi tiap tahun selalu ada sekian orang yang menyerahkan soal tanpa kisi-kisi. Ya, hemat. Nanti soalnya antara Ngomong soal hemat. dengan kisi-kisi tidak matching ya. Kisi Betul. indikator soal A, soalnya Z. Ya, betul. Nomor satu kisi-kisinya apa, ternyata yang muncul soalnya beda. Itu. Dan Iya, juga tidak ada kasus yang seperti itu mulai sekarang. Ya, mungkin iya. ada. Satu dua lah, sudah mulai banyak. Rata-rata sekolah saya itu sudah kalau dipresentasikan itu sudah 80% ke atas itu sudah selalu menyerahkan kisi-kisi ya, menyerahkan kisi-kisi sudah terbiasa, mulai terbiasa membuat kisi-kisi. Pasti dia bilang gini, nanti ditanya Mem Neni loh, diperiksa. Diperiksa. Iya. Oke, Bu Neni, ini dari pembicaraan kita, perbincangan kita di sesi coaching ini, simpulan apa yang bisa diambil oleh Bu Neni? Baik Coach, jadi kesimpulannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas itu juga harus didukung dengan penyusunan soal yang berkualitas ya. Jadi ketika soal itu dibuat tidak berkualitas sesuai dengan pembelajaran yang berkualitas tadi tidak selaras, itu kan nanti hasilnya juga bias ya. Nah, maka dari tahun ke tahun itu sebelum pelaksanaan ujian itu saya selalu merekomendasikan untuk kepala sekolah memberikan waktu bagi saya untuk melatih guru-guru untuk menyusun soal. Nah, yang kekinian itu adalah menyusun soal berbasis literasi dan numerasi. Kayaknya karena sudah kesimpulan dianggap oke aja lah. Ya udahlah. Ya, Coach lanjutkan Pandan, lagi. seperti itulah nasib Bu Erni. Apa dilanjutkan aja, nanti tinggal diedit nih. Silahkan. Oke, Oh, oke. bisa ya? Bisa. Ditambahin ya? Oke. Tadi simpulan yang sudah dipaparkan oleh Bu Neni, bagaimana perasaan Bu Neni? Ini saya menanyakan perasaan Bu Neni seandainya atau nanti pada saat semua yang diharapkan Bu Neni yaitu melatih guru dalam penyusunan soal itu berhasil. Banyak guru yang mampu menyusun soal secara baik. Bagaimana perasaan Bu Neni nanti seperti apa gitu? Yang pasti saya merasa bangga dan bahagia karena apa yang sifatnya kan berbagi ya, berbagi keilmuan yang saya miliki itu tuh berdampak positif terhadap kompetensi guru dalam menyusun soal-soal berbasis literasi dan numerasi. Jadi saya merasa jadi pengawas yang keren gitu loh. Luar biasa. Apakah sekarang belum keren? Ya, kerennya itu fluktuatif tergantung situasi. Belum bangga. Bangganya tergantung situasi. Kalau sebagai profesi pengawas saya bangga. Saya bangga menjadi seorang pengawas. Tapi Nah, tadi melihat konteksnya kan terkait dengan menyusun soal ya. Jadi itu soal memang belum sepenuhnya tantangannya itu kan besar sekali ya karena tidak betul. semua orang bisa menyusun soal dengan baik, tapi minimal minimal perangkat soal itu sudah memenuhi ketentuan ya Bu Erni, ada kisi-kisinya,
dan kemudian juga sudah menyesuaikan dengan asesmen nasional. Jadi itu sudah kekinian ya, sudah kekinian. Jadi nanti kenapa saya bangga? Karena nanti kan anak-anak juga tidak kaget lagi ya. Kok soal asesmen nasional beda ya dengan soal sehari-hari seperti itu, Coach. Jadi saya bangga bisa memberikan dampak positif dengan perkembangan asesmen di Republik Indonesia. Baik, Bu Neni, ini kita sudah di akhir sesi coaching. Semoga apa yang Bu Neni harapkan dari semua yang kita perbincangkan di sini ya, dan Ya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Neni. Semoga apa yang Bu Neni harapkan setelah pada sesi coaching ini nanti bisa bermanfaat ke depannya dan nanti bisa bermanfaat juga untuk guru-guru karena ide dan ilmunya pasti sangat luar biasa. Saya malah jadi kepengen jadi ini nih, binaannya Bu Neni nih. siap. Kita bisa binaan virtual ya. Ya, siap-siap. Oke. Dan di akhir sesi coaching ini, semoga kita bisa bertemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Ya, sama-sama Coach. Terima kasih Coach atas bimbingannya sore ini ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Ya.